Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya RA Plan, channel yang berbagi atau tips-tips seputar tanaman. Kali ini saya ada packingan, ada pesanan dari Lampung, itu dari salah satu pecinta tanaman juga, salah satu yang punya bibit tanaman buah tubaba ya, itu juga teman tanaman. Jadi dia pesen ada beberapa jenis. Nah, jadi kali ini saya inisiatif pengen berbagi. Jadi dia pemula juga untuk hal tanaman Miana. Nanti saya mau kasih tipsnya atau mau kasih saran sama yang pesen. Sekaligus saya berbagi juga kepada teman-teman semua ya. Berhubung karena ini ada packingannya juga, jadi sekalian praktek biar enak. Jadi sekalian kasih solusi tipsnya kepada yang pesan, sekaligus juga kasih informasi atau tips sama teman-teman semua. Nah, biasanya kita kalau pesan Miana atau pesan tanaman, biasanya ketika sudah sampai biasanya ada yang langsung tanam dan ada juga yang direndam. Nah, kalau menurut saya yang paling bagus atau yang paling tepat adalah ketika nih ya teman-teman, ini ada salah satu tanaman yang udah saya packing kemarin. Ini buat contoh ya teman-teman, ini buat contoh layu. Itu nanti ketika paketan sampai bisa direndam dulu pakai nutrisi. Kalau nggak punya nutrisi bisa direndam dengan air biasa nih seperti ini. Nah, kalau proses yang seperti ini rata-rata teman-teman semua itu udah paham atau udah sering ngelakuin. Nah, kali ini caranya berbeda. Caranya yang berbeda, saya kalau menerima paketan itu saya lakukan pemotongan atau ambil bagian pucuknya saja. Nah, karena yang paling efektif atau paling bagus itu bagian pucuknya yang kita tanam, itu yang cepat berakar itu bagian pucuk, maka yang kita ambil itu bagian pucuknya maksimal 4 atau 5 mata tunas. Tapi kalau kita mau kirim keluar pulau atau kirim jarak jauh, itu harus menyertakan batang yang agak tua ya teman-teman. Makanya di sini antisipasi ketika nanti busuk atau kering bisa nanti dipotong dan tidak terlalu, sisanya tidak terlalu pendek. Ini sekalian praktek ya teman-teman, jadi biar nggak bingung. Ini ketika teman-teman semua terima paketan Miana dalam kondisi layu, kita celupkan dulu kisaran 2 atau 3 jam di air. Ketika sudah seger kembali, udah bagus, bisa kita potong bagian ujungnya atau dibuang bagian yang kering atau bagian yang tuanya, bisa dipotong seperti ini nih ya teman-teman. Ini bisa kita tanam lagi, tapi kalau misalkan nggak mau ditanam nggak apa-apa karena kita fokusnya ke yang baru ini. Kalau enggak, ini kita bagi 2 seperti ini. Nah, bagi 2 seperti ini, jadi bagian pucuk dan bagian bawahnya. Saya anjurkan ketika terima paketan, ini bagian ujung yang bekas dibungkus ini tadi dibuang ya teman-teman, dibuang seperti ini. Nah, jadi kita potongnya seperti ini. Nah, ini lebih cepat posisi atau keadaan seperti ini nih, lebih cepat berakar dibandingkan dengan yang
batang tua seperti ini. Ini saya udah ada contohnya. Nih ya teman-teman, nih maaf kotor karena ini juga masih ini. Ini saya terima paketan dalam keadaan seperti ini. Atau bisa juga kita nyontohin yang di rumah yang emang udah ada. Ini satu steknya saya potong jadi 2. Ini yang bagian bawah, ini yang bagian atas. Ini lebih cepat segar atau lebih cepat bagusnya bagian yang pucuknya. Ini memang bagian bawahnya lebih cepat bertunas atau lebih banyak tunasnya, tapi enggak cepat subur atau enggak cepat besar, lebih bagus ya. Ini yang baru kisaran 5 hari ini saya tanam. Nah ini juga saya punya, ini saya potong 2 juga. Ini ya teman-teman, ini bagian yang bawahnya, ini yang bagian atasnya. Sama ya, seperti ini juga gini. Ini yang ukir Jepara. Ini batang bawahnya itu agak kering atau tua. Ini yang bagian bawahnya saya tanam, saya potong bagi 2 tadi. Bisa kita lihat perbedaannya antara bagian pucuk dengan bagian yang batang bawahnya itu lebih subur yang bagian pucuknya. Ya kan teman-teman, bisa dilihat. Ini lebih, ini pucuknya. Nah jadi kalau menurut saya tujuannya kenapa dipotong 2 dulu, ini seperti ini, selain dari menghasilkannya lebih cepat yang pucukan, ini juga dapatnya banyak, jadi nggak hanya 1. Dan yang paling penting adalah tujuannya dipotong seperti ini untuk menghindari seperti ini ya teman-teman. Nih ketika kita tanam nggak dipotong dulu, ini akan menyebabkan pertumbuhannya seperti ini, dia tinggi, tidak mau keluar cabang. Nih ini juga, nih juga sama, ini yang jenis ini juga tunasnya jadi terhambat, dia fokus pertumbuhannya ke atas. Karena apa? Pertumbuhan tanaman itu bagusnya dari pucuk seperti ini, bagusnya. Nah ini kalau enggak, bisa teman-teman semua potong seperti ini, 1, 2, 3, 4, nanti bisa kita potong. Nah jadi nanti ini bisa merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru, dan ini juga bisa dapat hasilnya lagi, bisa kita tanam ulang lagi. Jadi tujuannya selain dari mempercepat pertumbuhan akar, itu juga bisa memaksimalkan pertumbuhan dan tidak terlalu menjulang tinggi ya. Seperti itu ya. Ini saran untuk sahabat saya atau Bang Agus Setioko di Lampung. Saran tanamnya seperti itu biar untuk mendapatkan hasil yang bagus. Terima kasih orderannya dan semoga tumbuh subur. Nah semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi itu tadi intinya adalah dipotong seperti ini, jadi untuk lebih fokus ke perakaran, lebih cepat perakarannya dan tidak tumbuh kurus. Nah itu saya mau packing dulu. Seperti biasa saya udah siapkan air, nih campuran hormonik, nih campuran nutrisi. Kalau teman-teman nggak punya hormonik bisa pakai B1 dan lainnya ya. Tuh. Dan tisu. Saya mau packing dulu. Sekali lagi semoga videonya bermanfaat dan selamat berpraktek ya. Oke teman-teman. Nah ini saya mau packing dulu. Ini baru petik, nanti mau saya potong. Nah lebih kurangnya seperti itu ya teman-teman. Saya mau packing dulu. Sekali lagi semoga videonya bermanfaat. Salam sukses, salam penuh berkah. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.